sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Saya tidak bisa pastikan beberapa bulan lagi Al-Imam Al-Mahdi muncul. Ya, tapi yang saya terasa banget tahun ini. Si A mimpi si B, mimpi si C, mimpi si D, mimpi sampai si Z, mimpi bahwasanya si fulan apa Imam Mahdi. Kayaknya setan malam itu bagi tugas ya. Semuanya suruh mimpikan bahwasanya ini Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. 3 bulan lagi atau lebih sedikit Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Sebelum marah sama saya, sebelum ada yang bilang sok tahu Syekh, Syekh itu sudah tahu tentang ilmu ghaib, Syekh itu seperti orang-orang yang aneh, astagfirullah. Dengar baik-baik aja dulu. Allah jadi saksi, saya kasihan sama kalian, termasuk diri sendiri. Dengar sampai akhir video ini, dan kalau lihat perkataan saya ada salah, silakan kasih tahu di komen, ya. Hadis sahih di Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Idza iqtaraba az-zaman", ketika dekat zaman, mungkin hari kiamat, maksudnya hari kiamat, "lam takad ru'yal mu'minu takdzib." Hampir mimpi-mimpi orang beriman tidak salah, tidak bohong. Dari 2023, 2024 sampai 2025, ribuan mimpi-mimpi dari orang baik, orang salih tentang Al-Imam Al-Mahdi. Mau muncul. Ada seorang ahli tafsir mimpi itu yang paling terkenal di dunia, namanya Syekh Fahd Al-Qarani dari Arab Saudi. Dari 2023 selalu tafsir mimpi-mimpi tentang Al-Imam Al-Mahdi. Dia selalu bilang di tahun 2025. Tahun 2025 ada hal-hal yang besar. Bukan orangnya bukan tahu tentang waktu hari kiamat, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih kasih tahu kita tentang tanda-tanda kiamat, biar kita cari tahu, biar tidak datang tiba-tiba waktu kita lagi lalai, tidak sadar. Yang aneh, banyak ulama-ulama kita gak mau sama sekali bahas tentang hari kiamat atau tentang tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman. Subhanallah, menurut Al-Faqir itu tugas syaitan. Mau muncul Ad-Dajjal ketika umat Islam lagi tidak sadar, tidak siap-siap, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Syekh Fahd Al-Qarani bertemu mimpi minggu ini atau minggu lalu kalau gak salah dari seorang baik, dan dia bertanya, apakah kamu sudah salat? Dan waktu mimpi itu kapan? Dia bilang, barusan saya mimpi dan saya memang baru selesai salat witir, belum azan subuh. Ya. Terus Syekh Fahd Al-Qarani dia bilang, saya dari tahun lalu saya kasih tahu 2025 akan muncul seorang yang akan membenarkan keadaan umat Islam, wabil khusus di Timur Tengah. Dia gak sebut Al-Imam Al-Mahdi. Dari hal-hal yang terjadi di dunia sekarang, saya bisa pastikan, wallahi, saya tanggung jawab perkataan saya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang besar sudah sangat dekat. Saya tidak bisa pastikan beberapa bulan lagi Al-Imam Al-Mahdi muncul. Ya, tapi yang saya terasa banget tahun ini. Terasa banget, mungkin saya salah, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, tapi gak akan lebih dari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dari mimpi-mimpi orang salih. Dan dari hal-hal yang terjadi di semua dunia, kita cari tahu dari hadis-hadis sahih, ya. Jangan salah faham sama saya. Ambil aja manfaat dari video ini. Silakan sadar. Wallahi ini zaman yang paling seram. Semua umat Islam sekarang lagi lalai banget. Gak pernah ketemu zaman yang paling seram tentang masalah kelalaian seperti zaman sekarang. Bangun tidur, mau main HP. Mau masuk kamar mandi, gak bisa lepas HP. Selesai salat langsung pegang HP. Lagi makan, mau main HP. Ini sesuai keadaan yang Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Memang Ad-Dajjal gak akan muncul di zaman orang-orang itu dekat kepada Allah. Tapi orang-orang lalai, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Ambil manfaat aja dari video ini, kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun perkataan saya salah, cukup tahu kalau tiba-tiba datang kematian, sudah datang kiamat kamu, sudah selesai. Walaupun belum muncul Imam Al-Mahdi atau Dajjal, sudah mati, sudah datang hisabnya. Ya, mudah-mudahan semuanya sadar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalau saya ada salah, Allah ampuni saya. Saya tidak pastikan 1 hari atau 1 bulan untuk muncul Imam Al-Mahdi, tapi saya bilang saya terasa tahun ini atau tahun depan atau 3 tahun lagi maksimal, wallahu taala a'lam. Ya, save video ini dan posting ulang untuk semua orang. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Imam Mahdi, ya, hadis-hadis yang datang tentang Imam Mahdi, hadisnya
mutawatir. Di antara tulisan yang Bastang ini tulisannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, guru bapaknya Syekh Abdul Razak, tentang hadis Mahdi, bahwasanya hadisnya mutawatir. Di antaranya dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengisyaratkan, ya, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam, ya, amirukum fikum, atau makna itu, kata Nabi, bagaimana kondisi kalian tatkala turun Isa bin Maryam dan ada pemimpin kalian. Kata para ulama, maksudnya Imam Mahdi sebagaimana dijelaskan dalam lafal-lafal yang lain, bahwasanya imam tersebut yang Nabi Isa turun ketika itu imam kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya, namanya ada dua kemungkinan, karena Nabi SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi kata para ulama dua kemungkinan, bisa jadi namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah bin Abdullah. Kedua kemungkinan. Dan Ahmad atau bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah ini semuanya keturunan, ya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Cuma ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dari keturunan Al Hasan bin Ali. Adapun Rafidhah mengatakan dari keturunan Al Husain bin Ali. Ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini Syiah, ya. Menurut Syiah. Ini menurut Ahlus Sunnah. Syiah meyakini Imam Mahdi mereka, ya, ini problem bagi mereka. Mereka meyakini ada 12 imam. Syiah Imamiyah meyakini ada 12 imam yang mereka imani, sebagaimana pernah kita bahas di Masjid As-Sunnah, ya. Dan imam terakhir mereka, imam yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar, ya. Muhammad bin Hasan Al-Askar, ya. Jadi masalahnya namanya bukan Muhammad bin Abdullah, ya. Namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Mahdi tersebut sudah muncul sejak tahun 200 sekian dan sembunyi di Sirdab, ya, Samira, ya, semacam tempat dia sembunyi. Sudah berapa tahun sekarang? Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Dan dia akan muncul nanti menjelang hari kiamat sebagai Imam Mahdi. Ini Imam Mahdinya orang Syiah. Namanya tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hasan Al-Askar, Hasan bin Muhammad Al-Askar, tidak cocok namanya, ya. Kemudian menurut orang-orang Syiah dalam literatur mereka, kalau Imam Mahdi tersebut muncul, maka dia akan masuk kota Madinah, kemudian dia galik kuburannya Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib kuburan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia menegakkan dia membunuh orang-orang Arab, sadis lah intinya. Ya, Imam Mahdinya siapa? Orang Syiah. Enggak tahu kenapa Imam Mahdinya benci sama orang Arab, ya. Imam Mahdinya mungkin keturunan Persia mungkin. Wallah a'lam. Taib. Adapun Imam Mahdi Ahlus Sunnah, maka dia punya ciri-ciri. Jadi namanya demikian. Adapun ciri-ciri fisik, saya hanya sebutkan secara global dalam buku lengkap, ya. Di antaranya disebut Ajla al-Jabhah, ya. Ajla al-Jabhah, yaitu dia ada botak di atas sedikit. Apa namanya botak apa ini? Sini rambutnya tidak ada rambut di area depan sini. Apa namanya bahasa? Bukan nonong, enggak, bukan nonong, tapi dia rambutnya di sini botak tengah, ya. Bukan tengah di sini kan? Botak depan. Apa bahasa Indonesianya? Bukan nonong. Nonong tuh kepalanya muncul gini, enggak. Dia kepalanya biasa, tetapi rambutnya di sini tidak ada, di sini. Inhisar. Yes, botak depan lah. Botak bagian depan. Dia seperti profesor yang pintar seperti itu, ya. Kemudian aknal anf, ya. Misalnya anf itu hidungnya mancung, ujungnya lancip.
dengan ada kebengkokan sedikit hidungnya, bukan mancung lurus gini, depannya ada bengkok dikit. Ya, hidung orang Arab tidak semuanya apa? Kayak orang Eropa yang tajam begini, tapi kalau orang Eropa kan begini kan hidungnya. Kalau Indonesia bagaimana? Tapi dia agak begini, maksudnya agak ada bengkok begini. Ya, kira-kira demikian. Di ujungnya agak bengkok. Ya gitulah kira-kira. Itu namanya ya. Demikian. Ciri-ciri fisiknya ya. Kemudian Allah mengeluarkan Imam Mahdi tadi ya, tatkala ada khalifah, anak-anak khalifah sedang bertengkar, kemudian datanglah Imam Mahdi, maka dia pun menguasai dunia. Maka dalam waktu yang singkat dia memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman ya. Sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Setelah datang Imam Mahdi maka semuanya menjadi penuh dengan keadilan ya. Dan pernah terjadi kasus besar di Arab Saudi ya. Sekitar mungkin tahun 70-an, saya kurang pas juga tahunnya, tapi sekitar tahun 70-an tatkala musim haji. Maka ada seseorang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Tiba-tiba dia merebut mic yang ada di Masjidil Haram. Imamnya kemudian kabur ya. Dia cerebut mic dan dia mengatakan saya Imam Mahdi, dan aturannya kalau di Imam Mahdi kita harus membaiat. Itu tidak. Kata Nabi kalau dia sudah muncul, baiatlah dia. Maka dia mengaku Imam Mahdi, dia menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ditanya demikian ya. Kemudian akhirnya orang tidak terima, ditanyakan kepada para ulama, semua tidak ada yang terima. Orang ulama-ulama Arab Saudi itu bukan Imam Mahdi, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Semuanya membantah. Tapi banyak orang yang percaya. Di antara kenapa mereka percaya, saya diceritakan sama guru saya. Ya, ketika itu sempat beberapa orang atau banyak orang bermimpi di waktu yang sama, bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Ini mimpi, si A mimpi, si B mimpi, si C mimpi, si D mimpi, sampai si Z mimpi bahwasanya si fulan apa Imam Mahdi. Kayaknya setan malam itu bagi tugas ya. Semuanya disuruh mimpikan bahwasanya ini Imam Mahdi. Begitu dia ngaku, banyak yang percaya. Maka terjadi pertempuran antara pemerintah Arab Saudi dengan mereka beberapa hari, entah berapa lama ya, sampai akhirnya Imam Mahdinya tewas. Begitu Imam Mahdi tewas, disebarin fotonya, ya sudah, Imam Mahdi kok tewas ya. Kalau Imam Mahdi dia nggak boleh tewas, dia harus apa? Menang ya. Ternyata dia tewas, berarti itu bukan apa? Imam Mahdi. Ya. Makanya bahaya kalau kita salah cocok logi, bahaya. Bayangkan kalau seorang meyakini Imam Mahdi, dia akan rela mati karena dia merasa akan berjihad membela Imam Mahdi. Ternyata bukan. Kan bahaya seperti itu. Ya. Itulah ternyata bukan Imam Mahdi. Sekarang ada sebagian dai cocokologi dengan terang-terangan mengatakan di YouTube bahwasanya guru saya si fulan telah bertemu dengan Imam Mahdi di Madinah. Umurnya sekarang 39 tahun. Masya Allah. Tahun depan, itu tahun lalu mungkin ngomong gitu. Berarti tahun 2020, bentar lagi kita baiat ya. Dia dibaiat umur berapa? Katanya 40 tahun. Dia bisa memastikan Imam Mahdi sudah ada. Si fulan itu Imam Mahdi. Sekarang tinggal di Madinah. Sementara kita yang tinggal di Madinah 15 tahun nggak ada yang kenal si fulan itu Imam Mahdi. Nggak ada yang kenal dia. Tanya orang Madinah, ada yang kenal Imam Mahdi di sana? Nggak ada. Kalau ada pasti heboh, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Jadi dengan berani-berani membuat berita di Indonesia, sudah ada Imam Mahdi sekarang ya. Umurnya sudah berapa? 39. Tahun depan di baiat. Ya, akhi, ngapain bikin berita seperti itu? Jadi kalau Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul ya. Kenapa ente mau ingin segera hari kiamat? Kita masih belum mau, kita masih ingin beramal soleh. Hari kiamat hari huru hara. Ente pingin ribut-ribut, pingin Dajjal muncul, perang sana perang sini. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa bikin orang gelisah? Ya. Sampai sebagian mereka dai cocokologi daerah berdakwah di suatu tempat, saya juga dakwah di situ. Dia cerita, teman saya cerita, Ustaz kemarin ada dai ke sini ceramah bahwasanya akan semua akan minyak akan habis semacam, akhirnya beli kuda. Ada yang beli kuda. Beli mobil percuma, minyak sebentar lagi habis, meteor sebentar lagi jatuh sudah. Ya akhi, beli kuda juga mahal sekarang. Ini kadang-kadang menakut-nakuti orang. Akhirnya coba, kalau Imam Mahdi sudah umur 39 tahun, sebentar lagi kan perang berarti. Iya. Sebentar lagi di baiat tahun depan, selesai perang. Apalagi Dukhon tahun 2020. Kan repot. Orang bangun rumah nggak jadi. Iya. Bikin proyek nggak jadi. Ngapain bikin proyek sebentar lagi Dukhon muncul? Proyek gagal. Mau poligami mikir-mikir. Oh. Kacau. Maksudnya kalau orang salah cocok logi, akhirnya membangun amalan mereka di atas hayalan-hayalan tadi. Ya. Tapi ya nggak usah heran.
Sunda Empire sudah muncul ya. Tengok saya.